Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada siang hari ini kecuali kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kaki ini bisa melangkah, hati ini bisa tergerak untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan pada waktu zuhur di hari Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah menghadiri salat-salat Jumat di masjid-masjid kita. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan urusan dunia kalian, tinggalkan persawahan kalian dan perladangan kalian, tinggalkan pembicaraan kalian, tinggalkan transaksi-transaksi kalian, seluruh urusan dunia tinggalkan, kata Allah yang Allah wakilkan dengan wadharul bai', tinggalkan jual beli kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah perintahkan kita untuk meninggalkan urusan dunia kita? Allah perintahkan kita meninggalkan transaksi-transaksi kita, meninggalkan bisnis-bisnis kita, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita. Hadirin yang Allah muliakan, Allah jelaskan alasannya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena salat Jumat Anda itu lebih baik, lebih mahal, lebih bernilai, lebih menguntungkan daripada urusan-urusan dunia kalian jika kalian mengetahuinya. Jika kita mengerti berapa pahala yang Allah siapkan untuk kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik kepada kita sehingga detik ini kita bisa mengerjakan sebuah kegiatan yang lebih mahal daripada dunia dan isinya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, ahlil bait beliau dan seluruh orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, suatu ketika
seorang ulama besar di masa klasik, ia bernama Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala, pernah ditanya tentang orang-orang yang semangat beribadah di bulan suci Ramadan, namun begitu memasuki bulan Syawal, berakhirnya Ramadan, maka hilang juga semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang semangat membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama di Ramadan, kerjaannya ruku' dan sujud ketika di Ramadan, menjaga salat tarawih berjamaah, lalu dihidupkan lagi qiyamul lail dan tahajudnya di tengah malam. Namun begitu satu Syawal datang, lalu ia menjalani hari-harinya di bulan Syawal, maka semua hanya tinggal kenangan. Hilanglah salat berjamaah di masjidnya, hilanglah kecintaannya dengan masjid, padahal dia beriktikaf di 10 malam terakhir. Hilanglah khataman-khataman Al-Quran tersebut. Ia lupa bahwa tugas dia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Al-Imam Bishr al-Hafi ma'asyiral muslimin? Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan. Seburuk-buruk kaum orang-orang yang hanya salat hanya di bulan Ramadan, yang tidak mengenal membaca Al-Quran kecuali di Ramadan, yang tidak mengenal tahajud qiyamul lail kecuali di Ramadan, yang tidak mengenal lokasi masjid-masjid Allah kecuali di Ramadan, yang tidak mengenal infak, tidak mengenal sedekah, tidak mengenal birrul walidain kecuali di Ramadan. Bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki pertengahan bulan Syawal, dan fenomena tahunan itu kembali terjadi. Atmosfer ibadah yang sudah kita bangun di Ramadan, sedikit demi sedikit mulai luntur, dan luntur. Padahal Rabb yang kita ibadahi di Ramadan adalah Rabbnya bulan Syawal. Allah yang kita sujud dan ruku di 5 waktu Ramadan dan salat-salat tarawih di Ramadan adalah Allah yang ada di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita meyakini qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allah yang sama yang kita ibadahi di bulan-bulan pasca Ramadan, mengapa kita bedakan sikap kita dengan Rabbul Alamin? Kenapa kita bedakan spirit ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul, puncaknya adalah di Ramadan, di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir. Tapi kemerosotan yang begitu drastis itu tidak dibenarkan, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Karena finish dan akhir dari ibadah bukan 1 Syawal, bukan suasana lebaran. Akhir dari ibadah yang kita lakukan adalah firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99, ketika Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Rabb Anda sampai datang keyakinan, sampai datang kematian, sampai datang malaikat maut menjemput nyawa kita. Itulah akhir dari segala salat, puasa, zikir dan persembahan kita kepada Rabbul Alamin. Adapun jika hari itu belum datang, maka kita masih dibebankan syariat, ma'asyiral muslimin. Kita masih diperintahkan untuk menjaga salat, kita masih diperintahkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, kita masih diperintahkan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, kita masih diperintahkan untuk menuntut ilmu agama, kita masih diperintahkan untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dan berkahi kehidupan kita semua.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala setahun penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa di Ramadan, lalu 6 hari di bulan ini. Kita hanya diminta memilih 6 hari dari 29 atau 30 hari yang Allah sediakan di bulan Syawal. Maka kita akan mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Ulama mengatakan, karena satu kebaikan dikali 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 30 Ramadan menjadi 300 pahala. Lalu 6 hari Syawal menjadi 60 pahala. Jadi kurang lebih 1 tahun kita berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, lalu apa bedanya dengan puasa sunnah yang lain? Bukankah kita bisa mendapatkan keutamaan yang sama dengan puasa Senin Kamis? Kalau kita kerjakan selama 36 hari misalnya, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Atau puasa Nabi Daud. Ma'asyiral muslimin. Ini dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya ulama-ulama madzhab Syafi'iyah. Dan bisa dicek dalam kitab-kitab Syafi'iyah seperti I'anatul Talibin atau Mughnil Muhtaj, bahwa pahala setahun penuh yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu ia lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa 1 tahun itu adalah pahala puasa wajib 1 tahun, bukan pahala puasa sunnah 6 hari. Puasa wajib 1 tahun, 6 hari Syawal, pahalanya adalah pahala puasa wajib, disejajarkan dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai semangat kita terlalu jatuh sehingga untuk berpuasa 6 hari saja kita tidak sanggup. Setelah kita bisa sapu bersih di Ramadan, minimum Allah hanya minta 6 hari di bulan Syawal. Dan para ulama menjelaskan bahwa banyak hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita menjaga amal ibadah yang satu ini. Di antaranya, kita buktikan konsistensi kita dalam beribadah. Kita buktikan keistiqomahan kita di dalam ibadah. Dan itu menunjukkan sebuah sinyal amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan bahwa tanda amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan kita setelah bulan Ramadan. Ibadah kita di bulan Syawal, ibadah kita di bulan Dzulqa'dah, ibadah kita di bulan Dzulhijjah, itu yang menunjukkan bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah walaupun tidak ada berita pasti dari atas langit. Tapi itu indikator, kata para ulama. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah pernah mengatakan, jazaul hasanati hasanatu ba'daha. Sesungguhnya salah satu cara Allah memberikan ganjaran kepada amal ibadah kita yang Allah terima adalah amal ibadah berikutnya, ma'asyiral muslimin. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Dan cara Allah menghukum seorang hamba karena dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan, Allah akan mudahkan dia melakukan dosa dan maksiat di hari berikutnya, di bulan berikutnya. Maka Syawal adalah cermin apakah amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila diterima, maka hari-hari ini kita akan isi dengan ibadah kepada Allah. Kita akan isi dengan zikir kepada Allah. Kita akan isi dengan tilawatul Quran kepada Rabbul Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa bertahan 11 bulan ke depan
jika di bulan Syawal saja kita sudah terjatuh dan tersungkur? Selemah itukah iman kita? Dan separah itukah kualitas ibadah kita di Ramadan? Ini adalah pembuktian setiap hamba kepada Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Lalu para ulama menjelaskan bahwa di antara hikmah diamalkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, karena puasa Syawal bersama puasa Sya'ban itu ibarat rawatib untuk bulan suci Ramadan. Itu seperti qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur bagi salat zuhur. Sebagaimana salat wajib ada amalan-amalan sunnah yang mengiringinya, begitu juga dengan puasa wajib Ramadan diapit oleh 2 puasa sunnah Sya'ban dan Syawal. Dan sebagaimana fungsi salat sunnah rawatib untuk menyempurnakan segala khilaf ketika kita salat wajib, segala kekurangan ketika kita salat wajib, ketidakkhusyuan kita ketika kita salat wajib, begitu juga ma'asyiral muslimin, fungsi Sya'ban dan Syawal adalah untuk menyempurnakan ketidakoptimalan kita ketika kita berada di Ramadan. Mata-mata yang tidak terjaga selama di Ramadan, lisan-lisan yang keceplosan atau melakukan hal yang haram ketika di Ramadan, telinga-telinga yang mendengarkan hal yang Allah tidak suka ketika di Ramadan, langkah-langkah kaki yang ternyata lebih sering ke arah duniawi daripada ke akhirat ketika di Ramadan, itu akan disempurnakan dan dioptimalkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang bisa sempurna ketika puasa Ramadan? Siapa di antara kita bisa mengamalkan puasa yang benar-benar puasa, kata para ulama, yang mempuasakan matanya secara sempurna di Ramadan, yang mempuasakan lisannya dengan sempurna di Ramadan, yang mempuasakan telinganya dengan sempurna di Ramadan, mempuasakan tangannya dengan sempurna dan kakinya dengan sempurna? Tidak ada di antara kita. Oleh karena itu, rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati, kata para ulama, orang yang tahu dirinya sendiri. Ketika seorang hamba tahu bahwa Ramadan kemarin, sehebat apapun dia, masih jauh dari kata sempurna, maka dia akan berusaha memaksimalkan amalan di bulan Syawal ini. Kalau tidak demikian, lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah pada hari kiamat kelak? Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, jaga amal ibadah kita di bulan ini, dan jangan sampai seperti seorang wanita, kata Allah, yang setelah berhasil merajut, lalu ia urai lagi rajutannya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sekali-kali seperti seorang wanita yang merajut, lalu setelah jadi rajutannya, ia urai lagi rajutan-rajutan tersebut. Jangan sampai rajutan ibadah kita, rajutan tauhid kita, rajutan bacaan Al-Quran kita urai lagi dengan malasnya ibadah kita di bulan Syawal, sehingga semua kembali mulai dari nol dan seringkali minus di buku catatan akhirat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, salah satu ciri khas bulan Syawal dan keistimewaan bulan Syawal yang sekarang kurang dimengerti oleh banyak umat dan dilupakan oleh banyak umat, bahwa bulan Syawal adalah satu dari bulan-bulan haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197,
wal hajju asyhurum ma'lumat, dan haji ada pada bulan-bulan yang telah diketahui. Dan para ulama kita, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, dan ini penjelasan para ulama kita dari lintas madhab termasuk madhab Imam Syafi'i, bahwa salah satu bulan-bulan haji adalah bulan Syawal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, di bulan ini para ulama mengajak kita untuk membawa atmosfer haji di dalam kehidupan kita keseharian, membawa atmosfer haji dalam setiap derap langkah kita. Bagi kita yang belum pernah berangkat haji, jadikanlah momentum bulan ini untuk mendaftar haji. Karena kalau kita tidak daftar hari ini, kapan lagi kita mau daftar, ma'asyiral muslimin? Dan kita tahu bahwa antrian di negeri kita luar biasa lamanya. Maka daftarlah secepat mungkin. Daftarlah begitu kita punya rizki, begitu kita dikasih rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita punya rumah atau beli rumah. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita membeli sebuah mobil atau motor. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara hak Allah yang harus ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji jika dia mampu sampai ke tanah suci. Allah perintahkan kita haji, ma'asyiral muslimin. Allah yang memberikan jantung untuk kita, yang memberikan organ-organ tubuh untuk kita. Coba kita renungkan, apabila kita punya masalah dengan ginjal kita, lalu ada seseorang memberikan ginjalnya secara gratis buat kita, lalu setelah 1 tahun dari donor ginjal tersebut, dia undang kita ke sebuah negara di Timur Tengah tanpa dibelikan tiket dari dia, kita disuruh modal sendiri. Apakah kita bisa menolak undangan dia tersebut? Tidak. Kita akan merasa utang budi. Dan harga tiket pesawat serta akomodasi tidak ada apa-apanya dibanding ginjal yang ia berikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan Allah yang telah memberikan semuanya untuk kita, yang telah memberikan jantung untuk kita, ginjal untuk kita, usus 12 jari untuk kita, yang Allah lancarkan pembuluh darah dalam diri kita, yang kalau Allah pecahkan 1 pembuluh darah di otak kita saja, tidak ada satupun manusia yang akan menghargai kita. Kita akan tergulai, kita akan jatuh, dan kita tidak punya kehidupan sama sekali. Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengundang kita. Sebuah hal yang sangat miris. Banyak sebagian dari kita sudah bisa menginjakkan kakinya ke sebuah objek wisata, ke negara-negara lain, padahal ia tidak pernah diundang sama bupati di objek wisata tersebut. Dia tidak pernah diundang oleh gubernur di daerah objek wisata tersebut. Dia tidak pernah diundang oleh presiden di mana dia pergi ke negara tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala undang dia untuk ke Arafah, undang dia untuk ke Muzdalifah, undang dia untuk ke Mina, sekalipun dia tidak tertarik untuk pergi ke sana. Padahal Allah yang kasih semuanya untuk dia. Tidak punya waktu. Benar, rizkinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecerdasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sawahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah hanya minta kita ke sana minimum sekali seumur hidup. Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Hidup ini hanya sekali. Masa kita nggak pernah ke sana? Masa kita nggak pernah berdoa di Arafah? Sebaik-baik doa, doa di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Alangkah ruginya kita diberikan kesempatan hidup puluhan tahun oleh Allah, tapi tidak punya kesempatan atau tidak mau berusaha mendapatkan kesempatan untuk doa di Arafah, padahal ia mampu. Adapun tidak mampu, tidak ada masalah jamaah.
La wajib ma'al ajas dalam ilmu kaidah fikih. Tidak ada kewajiban kalau dia tidak mampu. Dan ayatnya pun jelas, man istata'a ilahi sabila. Bagi yang mampu sampai di sana. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi betulkah kita tidak mampu? Jujurkah kita ketika kita mengatakan tidak mampu? Bisakah kita jawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti? Tetangga gampang untuk kita yakinkan bahwa kita tidak mampu. Teman mudah kita yakinkan bahwa kita tidak mampu. Tapi Malik Yaumiddin akan bertanya tentang uang kita satu demi satu rupiah tersebut. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara, dan diantaranya wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya serupiah demi serupiah, dari mana dia dapatkan dan kemana dia alokasikan. Dan Allah tanya kenapa tidak pernah berangkat ke sana, padahal kalau dikumpulkan bisa jadi kita akan punya kemampuan berangkat bukan hanya sekali, tapi bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi karena selama ini prioritas beli barang duniawi lagi, atau karena ketidakapikan dalam menabung untuk haji, semua hanya tinggal kenangan. Ma'asyiral muslimin, berangkat haji adalah perjalanan ajaib. Nabi SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, karena haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Allahu akbar. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Haji akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Perjalanan ke tempat lain itu akan menguras harta kita, tapi tidak dengan haji. Justru menjadi daya magnet untuk rizki kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Memang biayanya tidak mudah, tapi kan Allah ganti jamaah. Memang biayanya tergolong mahal buat sebagian kita, tapi kan Allah ganti hadirin. Kecuali kalau Allah nggak ganti. Ini Allah ganti. Salah satu hal yang harus kita pikirkan pada bulan ini adalah bagaimana caranya kita mengerjakan ibadah haji. Dan sudah maksimalkah usaha yang kita perbuat, jamaah sekalian? Oleh karena itu, tabunglah dan daftarlah. Dan bagi yang sudah haji atau yang benar-benar tidak mampu, walaupun hanya untuk menabung ia tidak mampu, maka paling tidak resapi nilai-nilai iman yang ada di dalam haji yang pernah kita kerjakan tersebut. Resapi kembali makna kalimat tauhid yang kita baca ketika kita talbiyah. Ingatlah bahwa kita hanyalah hamba Allah yang selalu menyambut seruan-seruan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ingatlah bagaimana rendahnya seorang hamba ketika harus mengitari 7 kali rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengemis, meminta ampunan kepada Allah, mengemis, meminta pertolongan kepada Allah, mengemis, meminta bantuan kepada Rabbul Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, ejawantahkan nilai-nilai haji, nilai-nilai iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insyaallah ta'ala kita akan bisa memaknai bulan Syawal ini dengan apa yang Allah ridhoi dan Rasulullah SAW ridhoi. Ingat, bagi yang sudah haji, tanda haji yang mabrur adalah perubahan di tanah air. Tanda haji yang mabrur adalah semangat ibadah di tanah air. Tanda haji yang mabrur adalah semangat sholat berjamaah di tanah air. Kalau itu tidak ada, maka jangan-jangan haji kita setahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, resapilah hal ini dan semoga kita bisa
menjalani hari-hari di bulan Syawal dengan amalan yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan suci Ramadan kemarin amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan bagi yang sudah haji semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum haji semoga Syawal ini menjadi cambuk bagi dia untuk mengikrarkan bahwa saya harus berjuang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.